Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Siang. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang? Capek? Habis bahasa Indonesia. Habis bahasa Indonesia? Itu bahasa Indonesia melelahkan? Lebih gampang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Arab, thanks. Wah, tepuk tangan untuk jadi bahasa Arab. Jan, kaifa haluk? Kita ulang. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja? Maula, Diandra. Oke, kita doakan mereka jika sakit sembuh, amin. Dan jika lagi ada halangan, dapat solusi begitu. Kita sambil berdoa belajar ya, doakan diri sendiri dan orang lain. Siapa yang memimpin doa hari ini? Jani, silakan Jani. Sebelum mulai belajar, baiklah kita berlalu apa yang bermanfaat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Anak-anak semuanya, jika Yana katakan begini nih. Kalian tahu nggak Cristiano Ronaldo? Tahu? Lionel Messi? Seorang apa mereka? Pemain sepak bola. Bukan seorang hafiz? Hah? Pemain sepak bola. Yang ingin Anda sampaikan gini, nak. Apa jadinya nih jika seorang Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, seorang pemain bola, tapi tidak tahu di mana gawangnya untuk mencetak gol gitu? Apa yang terjadi? Nggak menang. Nggak gol. Kayak Spanyol kemarin ya susah golin. Ada pendukung Spanyol di sini? Maaf ya, nggak ada ya. Oke. Berarti kalau misalnya nggak tahu tujuan finishingnya kemana, berarti akan nyasar, betul nggak? Ya, bisa jadi nyasarnya nanti kemana gitu. Nah, sekarang gini, dalam pembelajaran, apa jadinya jika pembelajaran, tapi kita yang belajarnya tidak tahu tujuan pembelajaran? Kira-kira gimana? Gak akan ngerti? Betul. Remet terus? Oleh karena itu, Yanda mau ngasih tahu tujuan belajar kita hari ini. Nah, jadi itu sebagai patokan kita ya. Jadi, simak baik-baik. Inilah tujuan pembelajaran kita. A, B, C, D. Ya, sebelum belajar, Yanda pengen ngecek atau pretest. Oleh karena itu, silahkan buka handphonenya. Ambil handphonenya. Sudah? Buka link kuisis yang sudah Yanda kasih. Oke. Gimana? Nah, pertanyaan yang bagus, namanya harus nama yang asli. Yang penting Anda kenal itu namanya siapa. Mau lengkap, mau setengah, mau gimana, silakan. Mau panggilan juga nggak? Boleh. Siapa yang memimpin? Rere? Najem mimpin. Mamai mimpin. Kira dua? Siapa? Atika? Baik. Siapa tadi yang pertama? Aku. Woi, Senajom. Kedua, ketiga? Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, bersama dengan datangnya hujan, maka kita berakhir kuisisnya ya. Oke, baik semuanya. Yanda akan bikin kelompok diskusi ya supaya cepat. Yanda pakai jasa orang ketiga. Kita 3 ya jumlahnya. Kita lihat 3 tim. Kita lihat nasib kalian. Oke, ini tim satunya Devira, kelompoknya masing-masing. Yuk, cepat.
High school in Jakarta, an elaborate saga. I saw hate you for making me wish I came out smarter. You really Menyajikan sebuah gambar. Lihat ke depan. Perhatikan baik-baik oleh kalian. Jani. Oke, amati oleh kalian dari angel mana saja, dari perspektif mana saja, terserah kalian. Ya, sudah diamati? Kalau sudah, Yanda mau minta komentarnya dari beberapa kalian. Setiap kelompok harus ada yang komentar. Oke, bebas silakan. Jadi ada anak yang baju merah tuh lagi main-main sama anak yang baju oranye sebelahnya. Baju merah main sama baju oranye. Terus ditegur sama yang baju hijau. Ya, Jani itu. Yang mana yang Jani? Itu yang lagi yang negur. Oh, yang negur Ada saya, Jani. shh, gitu. Oke, thanks. Jadi ada yang bercanda kemudian ditegur. Tepuk tangan untuk Ahla. Yang lainnya ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Najem? Ada jidatnya yang jenong kan. Ada yang jidat jenong, mah. Itu. Belakang pakai kacamata yang baju gila. Pengamatan yang luar biasa. Next. Apa pengamatan kelompok ini? Silakan. Lagi khutbah. Baju Ayo. koko sama sarungnya nyambung. Kalian mau passion aja penampilan. Oke, nggak nyambung ya. Terus, apalagi hasil pengamatan kalian? Setahu aku harusnya kalaupun ada lagi ngobrol tetap Ini nih. nggak boleh diingetin gitu loh. Karena Gimana? Ya setahu aku kalau ada lagi ngobrol itu tetap gak boleh diingetin karena juga jadi nggak bikin kita fokus sama lagi khutbah. Oh, malah ke distract gitu ya? Oke, thanks, tepuk tangan untuk kelompok ini. Bapak-bapaknya ada yang ketiduran, padahal kalau lagi khutbah Jumat gak boleh ketiduran. Oh, bapak-bapaknya ada yang ketiduran. Iya tuh yang pakai baju coklat, ada yang tidur. Oh, iya, ketiduran. Baik. Ada yang ngobrol, ada yang tidur, dan macam-macam. Masalahnya adalah, emang hal seperti ini tidak boleh gitu? Kalian tahu tidak boleh? Oke, udah keep ya. Kita tahu tidak boleh. Tapi kenyataannya di lapangan, ada nggak yang gini? Ada. Berarti ada problem, betul nggak? Betul. Ya, ada problem. Nah, kalau sudah menemukan ada problem, justru Yanda ingin meminta kalian berdiskusi, mencari solusinya nih. Bagaimana nih solusinya supaya banyak orang tahu yang namanya Jumatan itu tidak boleh ngobrol, tidak boleh tidur, boleh nggak? Kita lihat nanti ya di pengamatan kalian. Intinya silakan kalian diskusi bagaimana sih khutbah yang baik itu, ya, baik dari sisi pelaku khutbahnya, khotibnya maupun dari jamaahnya. Itu. Oleh karena itu silakan kalian klik link yang sudah Yana bagikan sesuai kelompok ya. Tadi kelompok 1 siapa, kelompok 2, kelompok 3. Di sana ada LKPD. Silakan diskusikan oleh kalian. Menurut aku ya, kalau orang-orang yang lagi Jumatan gitu kan emang lagi nggak boleh berisik kan ya. Ya, kami bersih. Kalau ini gimana ya? Emang harus Boleh. pay attention gitu. Ya. Dari sini aja nih. Dakwah. Dakwah tuh kan katanya menyeru, tuh mengajak, memanggil. Kok bisa? Yuk, gimana? Apa yang dimaksud dalam? Pengertiannya aja paling. Ada bahasa sama istilah kan. Oh, berasal dari bahasa Arab, da'a, yatu, dakwah, menyeru. Itu secara bahasa. Iya. Kalau emang harus ada. Ada yang istilah juga. ada. Karena dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil untuk orang untuk taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Nah terus tujuan tuh sasaran dakwah. Ini Kalian kemana? Kalau ada kesulitan bisa bilang ke Yana ya. Iya. High school in Jakarta, an elaborate saga. I saw hate you for making me wish I came out smarter. You will hate your mother, so you are here to lend
Ini kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Ini. Ya. Jangan lupa namanya belum dimasukin oleh kalian. Ya. Jadi nama-namanya masukin. Jawaban kalian bisa Yana lihat langsung di sini. Ini nih. Nama kelompok ada terus di mana? Itu di nama nggak ada. Mana di nama? Ini. Bisa tuh. Nggak bisa udah. Ini udah diisi sama siapa tuh? Aku. Oh iya, kamu isi Sudah. ketawa. Sudah jadi. Tidak. Ketawa. Eksklusif. Untuk kelompok 1 ada catatan dari Anda, kalian bisa lihat. Diri, mau kelompok mana dulu atau Yana spin ya? Siap, kelompok mana dulu kah? Saya yakin sih. Dan ternyata kelompok ya. Wow. Berdasar dari pengamatan kita kelompok 2 ini, jadi untuk pengertian khutbah sendiri menurut kita itu merupakan menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Oke. Sip. Terus untuk syarat menjadi khatib itu ada Islam yang sudah balik dan berakal sehat salah satunya. Dan masih ada syarat-syarat yang lainnya juga seperti mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, suci dari hadas, lalu baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. Lalu ada tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat, lalu suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah, dan yang terakhir adalah berpenampilan rapi dan sopan. Oke, penampilan rapi dan sopan. Oke, next selanjutnya siapa? Nah. Kalau di sini sendiri ada rukun dan juga sunnah khutbah. Rukun tuh jadi ada dari 4 pendapat. Ada yang pertama dari Imam Hanafi. Yang pertama dari Imam Hanafi itu cuma satu. Itu tuh membaca kalimat zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil dan juga lainnya. Terus tuh bisa disampaikan dengan bahasa apa saja. Lalu yang kedua tuh dari ada Imam Maliki. Dari Imam Maliki. Kalau kita kan Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i gimana? Kalau Imam Syafi'i sendiri tuh ada 5. Yang pertama tuh ada hamdalah di kedua khutbah. Terus yang kedua tuh ada sholawat di kedua khutbah. Yang ketiga tuh ada wasiat takwa di kedua khutbah. Yang keempat tuh ada membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang kelima itu ada doa untuk muslim berkaitan dengan akhirat. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Jadi ada sholat Jumat itu yang pertama itu harus menyegerakan ke masjid dan jangan sengaja untuk telat datang ke masjid. Yang kedua itu membiasakan mengisi saf terdepan lalu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan yang ketiga perbanyak zikir dan doa. Dan yang terakhir itu mendengar khutbah dengan sesama dan jangan tertidur saat khutbah berlangsung karena itu dapat sekaligus menegakkan wudu kita. Gitu ya? Yeah. Oke. Untuk permasalahan yang bisa ditemui saat sholat Jumat itu biasanya adalah terkadang ada yang datang telat ke masjid, yaitu saat setelah azan berkumandang dia baru datang. Ada ya? Ada yang kedua itu banyak anak-anak sekolah dasar yang sering kali berisik saat sholat Jumat, itu sangat mengganggu sekali terutama. Dan yang ketiga itu ada yang mengobrol itu sama kayak seperti anak edir. Rata-rata anak sekolah dasar yang masih mengobrol itu, dan yang paling biasa ditemui adalah orang-orang yang tertidur saat khutbah Jumat berlangsung. Suka ada yang tertidur? Suka ya? Iya. Rata-rata yang biasa ditemukan di masjid manapun, mau di sekolah atau di luar sekolah, yang jelas ada yang tertidur 1 atau 2 orang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini.
Jadi sekarang aku bakal ngejelasin ataupun menyampaikan tentang rukun dan sunnah khutbah sholat Jumat. Jadi yang pertama tentunya untuk sebagai seseorang yang mau jadi khotib itu harus beragama Islam, udah pasti. Islam ya. Terus juga harus sudah akil balik dan memiliki akal yang sehat. Terus juga yang kedua, orang yang akan menjadi khotib itu harus sudah tahu sebelumnya mengenai rukun, syarat, ketentuan khutbah. Jadi sebelum dia jadi khotib, dia harus sudah mengetahui tentang itu semua. Terus yang ketiga, dia harus suci dari hadas ataupun najis, baik dalam badannya ataupun pakaiannya, maupun pakaiannya juga itu harus sopan dan rapi. Nah terus yang jadi khotib juga biasanya tuh harus yang sudah tartil ataupun fasih dalam pembacaan Al-Qur'annya. Yang jadi khotib juga harus memiliki akhlak yang terpuji dan tidak tercela di pandangan masyarakat. Karena takutnya kan kalau orang yang memang punya penampilan yang udah dipandang buruk dari masyarakat terus dia menyampaikan tentang agama, takutnya malah kayak masa orang yang gak baik tapi dia menyampaikan tentang agama, nanti malah mereka gak mau ikutin juga kan tentang penyampaiannya. Nah terus yang terakhir adalah suaranya jelas dan mudah dimengerti oleh para jamaah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya aku bakal ngejelasin analisis kenapa sih pelaku melakukan kesalahan pada saat sholat Jumat. Ini tuh berdasarkan wawancara. Nah, yang pertama, alasan mengobrol atau mainkan HP itu yang pertama bisa jadi karena kan diajak teman, tidak tahu bahwa dia harus diam, terus dia ingin melihat notifikasi dari HP dan tidak HP bisa berarti jauh ya? dari HP. Selanjutnya alasan dia tertidur itu karena khotib atau khotbahnya tidak menarik. Terus khotbahnya terlalu panjang, malamnya kurang tidur, sudah menjadi kebiasaan, terus mencontoh guru yang tidur dan yang lainnya. Contoh guru yang tidur. Sudah. Ya, oke, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Mencari sendiri apa sih pengertian khutbah, kemudian syarat rukun khotib dan khutbah, sampai kepada adab-adab, sampai kepada permasalahan di lapangan ketika Jumat. Di akhir pembelajaran ini, mari kita refleksikan bersama. Kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kalian simpulkan? Ya, di antara kalian coba pikirkan, kira-kira apa nih kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Jadi kesimpulan kita hari ini udah belajar tentang sholat Jumat dan khutbah itu kita udah tahu adab-adab sholat Jumat kayak apa, terus adab-adab khotib itu harus seperti apa, terus kita udah tahu ilmu-ilmu tentang sholat Jumat yang harus dilakukan sama yang gak boleh dilakukan tuh kayak apa gitu. Oke, tepuk tangan. Baik, barangkali itu pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk minggu depan seperti kalian ketahui, waktunya untuk praktik ceramah ya. Praktik ceramah, jadi siap-siap. Kemarin Diana sudah periksa teks kalian, sudah bagus-bagus, menyejukkan ya. Tinggal praktiknya minggu depan, siap ya? Oke, baik, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.